guys, balik lagi di EduSpace, ruang untuk berbicara tentang pendidikan. Oke, gimana nih kabar kalian sobat-sobatku yang menyaksikan di layar handphone kalian saat ini? Oke, untuk hari ini kita itu kedatangan bintang tamu yang sangat spesial tentunya. Oke, bintang tamu kita yang pertama ada Mbak Ferisha. Halo guys. Oke, bintang tamu kita yang kedua ada Mas Diva. Halo guys. Oke, gimana nih perasaan kalian bisa datang ke podcast EduSpace saat ini? Yang pastinya sangat ditunggu-tunggu oleh para permisa ini di manapun yang berada ini. Gimana nih perasaan kalian? Ya perasaannya sih senang ya, cukup senang juga di tengah-tengah kesibukan, banyaknya tugas, banyaknya kesibukan lainnya, kita masih menyempatkan waktu untuk datang untuk berbincang ke sini ya. Wah, spesial banget ya Mas Diva menyempatkan waktunya untuk bisa datang nih ke EduSpace. Nah, kalau Mbak Ferisa sendiri nih, gimana nih perasaannya bisa datang ke EduSpace ini? Yang pastinya pertama merasa sangat terhormat karena bisa datang di podcast yang sangat ditunggu oleh pemirsa Bisa apa semuanya. dulu dong Mbak, teman-teman yang menyaksikan? Halo, ini ada nama itunya nggak sih? Nggak ada, mungkin ada ya, EduSpace. Apa ya? Kira-kira kita nyebutnya apa nih ya yang nonton ini ya? Soalnya aku tuh belum nyiptain sebutan khusus untuk para pemirsa yang nonton ini tuh. Space Friend. Oh iya, Space Friend. Oke, kita bisa sapa lagi Space Friend. Halo Space Friend. Halo semuanya. Oke. Nah, untuk tema kita pada hari ini itu kita akan berbicara tentang digital learning dan juga traditional learning. Oke. Gimana nih menurut kalian, pendapat kalian tentang topik yang akan kita bahas pada hari ini? Siapa dulu nih? Ayo, Mas Diva dulu. Oh ya, Oke. boleh. Menurut saya topik ini itu cukup menarik untuk kita bahas ya, Ya. karena kita sering sekali mengalami kedua hal ini. Ketika kuliah dosen sedang berhalangan atau sedang acara atau apapun itu. Sedangkan untuk tradisional ini kan seringkali kita kaitkan dengan bagaimana metode mengajar seorang dosen. Betul. Nah, kalau Mbak Versa sendiri nih gimana nih menyikapinya? Kalau dari saya sih mengenai traditional learning itu mungkin sekarang ya kita bisa tatap muka secara langsung dengan teman, dengan dosen, dengan ya semua orang gitu. Sedangkan kalau digital learning itu lebih ke kita cuma ngelihat lewat layar HP kayak gitu. Betul, cuma kayak lewat handphone, Iya. komputer, ataupun ya hanya sebatas layar ya. Pas Oke. dulu zaman COVID itu kan kita Betul full digital banget. learning pas 2 tahun kan kita pakai digital learning waktu zaman COVID. 2 tahun lebih kurang ya atau berapa? 2 tahun. 2 tahun Kalau ya. saya 2 tahun. Oke. Nah, menurut kalian tuh waktu pengalaman kalian nih ketika corona itu kan kita pakai digital learning nih ya. Betul. Nah, itu menurut kalian tuh cukup efektif nggak sih penerapan digital learning itu sendiri? Menurut saya ya, itu ya pengalaman pribadi saya, Iya, karena pengalaman pribadinya bagaimana? kebetulan saya itu bertepatan kelas 10 sampai kelas 11 waktu itu SMA. Kita itu full metode pengajarannya menggunakan Zoom meeting. Zoom meeting. Ya, Oke, jadi baik. kita tidak ada interaksi langsung dengan Guru. Jadi menurut saya penyampaiannya itu kurang puas lah, atau kurang sempurna untuk Kurang bisa dipahami. iya, ya. kurang bisa dipahami, karena kita itu kan jadi bawaannya itu kan males gitu ya. Karena pelaksanaannya itu hanya kayak pembelajaran satu arah, betul Iya, ya. betul. Begitu. Oke. Gimana, ada lagi? Udah. Kalau Mbak Risa sendiri nih, gimana nih pengalamannya menggunakan digital learning ataupun traditional learning? Kalau dari aku sih tentang digital learning ya pastinya ada plus minusnya. Ya. Kayak plusnya mungkin dengan pembelajaran digital tuh kita bisa ngulang-ngulang materi lagi gitu loh. Oh, betul. Apa ya Oh, namanya? betul. Fleksibilitasnya gitu. Ah, ya. Nah, dari fleksibilitasnya kita bisa ngulang lagi materi. Sekalipun kita belum paham, kan kita nggak perlu repot-repot nyatet pakai tulis tangan gitu kan. Bisa kita Bisa play ulang iya, gitu ya. bisa diakses di mana Iya, aja Betul. gitu ya. Betul sekali. Kita juga bisa belajar dimanapun dan kapanpun. Betul sekali. Oke. Nah, mungkin terkait pembahasan digital learning dan juga traditional learning ini juga cukup familiar dan cukup sering dirasakan ya oleh para penonton atau mungkin para siswa-siswa yang saat ini sedang menyaksikan podcast kita. Oke. Nah, menurut Mas Diva dan Mbak Risha ini ya, kira-kira itu di saat ini ya, di
kita kan udah masuk ke era digital ya. Betul, Nah, betul. era digital ini tuh kita benar-benar perlu menerapkan full digital learning atau kayak ya udah kayak kita masih bisa kok pakai traditional learning gitu. Gimana nih? Menurut saya sih sebenarnya kita bisa melakukan kombinasi antara setuju. tradisional juga dengan digital learning. Itu namanya kalau nggak salah itu blended learning. Oh iya, pernah dengar juga tentang Nah, blended learning ya. Jadi bagaimana kita sebagai seorang guru atau sebagai seorang mahasiswa itu dapat memanfaatkan digital ini dengan baik. Iya, Contohnya betul. mungkin ketika pengajaran dosen tetap menerangkan seperti biasa metodenya dengan metode ceramah, tapi diselingi dengan hal-hal yang tidak membosankan dan monoton. Nah, untuk penugasannya atau untuk ya tugas yang diberikan kepada mahasiswa mungkin bisa melewati platform-platform digital. Kan sekarang ada banyak tuh, ada kita apa ya biasanya ya yang untuk kuis-kuis itu Kuisis. Atau apa? ya itu Quizzes. kuisis ya, kita ada Quiz quizzes, online lah ya. kuis online kan banyak. Mm-mm. Jadi kita bisa memanfaatkan itu juga seperti itu. Iya, betul sekali. Nah, kalau Mbak Risa nih gimana nih terkait kira-kira itu Mbak Risa sendiri tuh condong kemana sih, ke digital learning atau ke traditional learning di era sekarang, era digital? Kalau di era sekarang sih aku lebih condong ke digital learning ya. Digital learning ya, oke. Gimana nih, kenapa? Karena digital itu benar-benar sangat membantu Mm-mm. buat aku pribadi ya, mungkin buat kalian juga ya. Itu sangat-sangat membantu kita, apalagi kalau misalnya lagi mepet deadline nih. Iya. Pasti kita sangat-sangat membutuhkan digital, apalagi yang sekarang tuh AI gitu kan. Mm-mm. Pasti sangat membantu. Tapi ya kalau kita bicara full digital learning itu kan pasti ada plus minusnya ya. Betul Nah, ya. Sangat kalau betul kita itu. full pakai digital learning, kalau menurut pendapat saya pribadi ya, itu menurut saya kurang efektif sih. Karena kadang nih ya, pengalaman saya pribadi ketika dulu di zaman COVID ya, itu siswa-siswa itu ya udah kayak mungkin mendengarkan Zoom aja, mungkin Iya. dianya lagi main atau lagi makan atau Kita nggak lagi tahu tuh tidur. mereka lagi ngapain tuh. Iya, Iya. betul. Apalagi jika nggak ada aturan khusus terkait digital learning, kayak mungkin ketika Zoom wajib untuk on On-cam. cam atau wajib untuk bertanya. Tapi Iya. kalau digital learning tanpa aturan yang jelas itu pasti akan sangat pasif pembelajarannya. betul. Gimana nih menurut kalian? Setuju nggak nih? Sama Setuju sih. sih. Setuju ya. Karena Mungkin para penonton juga mungkin Iya. setuju ya dengan pendapat kita kali ini ya. Oke. Nah, tapi nih berbicara tentang digital learning, satu kata yang terlintas di pikiran kalian itu apa sih? kalau saya sih digital learning Iya. fleksibel. Fleksibel. Betul. Kalau Mbak Risa nih? Aku ngambil dari kata-kata. Kita semua ikiran berarti. Oke, mungkin udah punya telepati nih ya pikiran kalian ya. Biasa. Oke, apa nih? Chemistry-nya udah kebangun. Waduh, bicara sama chemistry ini dalam banget nih ya. Oke, Mbak Risa nih apa satu kata yang terlintas tentang digital learning? Karena tadi Mas Diva udah jawab fleksibel, aku apa ya? Apa nih? Hmm, Asyik atau apa? Kalau aku sih memudahkan ya. Memudahkan. Oke. Banget. Kalau tentang satu kata yang terlintas tentang traditional learning apa nih? Kuno mungkin- atau apa? Nah, Kalau sekarang mungkin Satu kata apa? bakal kepikirannya membosankan. Membosankan. Oke, Mas Diva nih apa nih? kalau saya terlambat mungkin ya. Terlambat. Oke. Buat yang nonton, kira-kira satu kata tentang digital learning dan traditional learning yang kalian terlintas di pikiran kalian itu apa? Bisa kalian komen-komen, oke? Oke, nah terus juga nih pendidikan sekarang ya Mas Diva. Menurut Mas Diva dan Mbak Risa nih, kira-kira digital learning ataupun traditional learning itu tuh paling apa ya, bisa diterapkan di semua jenjang sekolah atau hanya jenjang-jenjang tertentu? Contoh misal kayak di sekolah dasar ini contoh cocoknya itu pakai traditional learning, kemudian mungkin untuk SMP kita mungkin bisa digital learning, untuk SMA kita bisa blended learning, atau gimana nih menurut Oke. kalian? Kalau menurut saya sih traditional learning ini cocoknya untuk tingkatan paling dasar ya. Karena pada tingkat paling dasar ini kemampuan siswa itu kan belum terlalu daya pikirnya belum terlalu tinggi ya.
belum bisa mengembangkan pola Iya, pikirnya jadi ya. kita harus benar-benar melakukan pendekatan supaya Betul. apa yang kita sampaikan itu dapat dipahami dengan lebih baik. Kalau untuk jenjang selanjutnya mungkin bisa kita lakukan blended learning begitu, tapi harus balance antara digital dan tradisional, itu harus balance seperti Oke, itu. setuju. Kalau Mbak Risa nih, gimana nih? Ada masukan lagi pendapat mungkin atau no comment? Kalau aku sih ya kurang lebih sama kayak Mas Ya, Difat. oke. Perlu ditambahinnya mungkin untuk yang tadi jenjang yang pakai blended learning itu juga harus diperkuat pengawasannya mungkin dari baik itu dari guru ataupun dari orang tua mungkin. Oh iya betul, orang tua juga memiliki peran yang besar sih Jadi kita tuh untuk digital ini. penggunaan digital learning itu perlu adanya kombinasi kerjasama ya antara Iya, guru betul, dan betul. juga orang tua Betul. agar bisa terlaksana dengan baik ya. Betul betul. Oke, nah berbicara tentang tradisional learning nih, kekurangannya apa sih kalau masih kita terapkan saat ini tuh? Pasti kan punya kekurangan dan kelebihannya Ya. antara digital learning dan juga tradisional learning. Nah, kekurangan dari tradisional learning ini apa sih? Ayo, siapa ya? Kalau tradisi ya tadi yang seperti yang udah dibilang membosankan ya. Iya. Kan kemarin kita juga sempat coba praktek mengajar itu pakai Oh, ya. traditional learning kan pasti Iya, banyaknya betul. karena digital learning di sekolah-sekolah tuh kebanyakan belum Kurang memadai. iya kurang memadai jadi pasti banyaknya kita pakai traditional learning. Nah di situ kita bisa lihat langsung kondisi secara langsung gitu kalau ternyata pakai traditional learning tuh semembosankan itu apalagi betul. kalau nggak pakai media-media yang Pembelajaran ya, media-media kayak animasi, pembelajaran gitu. video dan Ketara lain gitu banget ya. sih. Apalagi kalau misalnya kita hanya pakai tradisional learning ya, Iya. itu pasti kan kayak siswanya bosan, mungkin Betul. kayak mudah ngantuk Iya, atau betul. kayak pengen cepet-cepet pulang Kebetahan gitu. itu. Iya, betul Jelas kebetahan banget. itu. Apalagi asik sendiri di kelas ngobrol Iya, sama betul. teman karena apa yang diajarkan sama guru cukup membosankan seperti apa Iya. yang Mbak Ferisa omongkan. Kalau Mas Diva sendiri nih gimana nih? Tadi kan Mbak Versa sudah menyampaikan dari tradisional ya. Kayak mungkin dari digital ya, kekurangannya mungkin satu, sering membuat kita itu terlena. Oke, terlena Iya nggak sih? ya. Sebagai Oke, mahasiswa kita sering merasakan nggak sih ketika ada kelas online nih, Iya. pasti kita sering kali lagi ngapain gitu ditinggal, Iya, padahal lagi betul. ada kelas online. Nah seperti itu, mungkin itu yang pertama. Yang kedua, ya interaksi langsungnya jadi berkurang. Berkurang ya. Jadi oke. sebagai makhluk sosial kan kita harus banyak-banyak berinteraksi ya. Betul. Makanya ya perlulah adanya interaksi karena boleh sesekali kita melakukan kelas online, apapun dengan online boleh, tapi jangan terlalu sering seperti itu. Oke. Tadi kan kita udah bicara tentang digital learning itu kan bikin siswa itu terlena ya. Iya, Nah, betul. kira-kira nih kalau misalnya untuk diterapkan di sekolah-sekolah, menurut kalian itu ada aturan khusus yang perlu kita terapkan nggak sih supaya digital learning itu bisa berjalan lebih efektif seperti itu? Wah, ada seperti yang tadi sudah kita sempat kita singgung Oh, tadi ya, ya. ya. Mewajibkan on cam ataupun mewajibkan bertanya dan juga kolaborasi antara guru dan juga orang tua. Itu sangat-sangat membantu untuk berjalannya digital learning ini menjadi keberhasilannya. Betul ya. Jadi kita perlu adanya sistem kayak harus wajib on cam, Iya. terus juga adanya kolaborasi antara orang tua dan guru dan Betul. mungkin juga setiap ada pembelajaran digital learning ini kita perlu memberikan tugas ya. Iya. Sehingga siswa itu ketika belajar itu nggak hanya ya udah mendengarkan atau mungkin kayak ya udah biarin aja gitu ya, tapi mereka bisa mendapatkan hasil-hasilnya dari Iya, tugas betul, itu. betul, Karena betul. kan mau nggak mau kalau misalnya kita dikasih tugas siswa-siswa itu kan pasti akan mengerjakan dan mencari tahu info lebih lanjutnya ya. Jadi Iya, kalau iya. misalnya siswa itu nggak menyimak pembelajaran dari gurunya ketika pembelajaran online itu kan pasti mereka akan mencari sendiri materinya. Oke. Nah, kalau Mbak Risa sendiri nih mungkin ada strategi atau aturan khusus gitu supaya pembelajaran tradisional itu bisa diterapkan lebih efektif iya atau tuh. mungkin bisa dikembangkan seperti apa supaya masih cukup efektif untuk diterapkan saat ini. Kalau aturan khusus untuk pembelajaran tradisional ya di traditional learning, kalau dari aku sih mungkin yang pertama pastikan
guru itu menguasai dulu loh materinya. Oh ya betul. Apalagi kalau pakai tradisional itu kan kebanyakan ceramah ya metodenya ya. Yang pastinya kalau misal dari gurunya aja udah bingung, apalagi siswanya, apalagi kan di kelas itu guru cuma satu ya, sedangkan siswa tuh 20 lebih kan. Yang jelas suaranya tuh bakal kalah. Betul sekali. Kalau misal dari suara aja kita udah kalah, dari materi aja kita nyampeinnya bingung, gimana siswa nangkepnya? Pastinya kan mereka juga malah tambah bingung gitu kan. Oh ya. Gitu sih mungkin yang pertama. Nah, kalau kalian nih dikasih kesempatan untuk jadi guru sehari Itu nih, oke, jadi guru 1 hari nih, kira-kira itu kalian akan melakukan pembelajaran seperti apa di ruang kelas yang akan kalian ajar nanti? Kalau dari saya sih blended learning tadi ya. Blended learning. Coba gimana tuh Mas? Kira-kira gimana sih kalau misalnya kita diajarin sama Mas Diva Iya. dalam sehari gitu Misalnya ya? nih kita lagi di dalam kelas nih, saya menerangkan menggunakan metode ceramah, tapi akan saya selipi dengan game-game edukatif. Kan kita Apa tuh pernah game-game pernah tuh edukatifnya tuh Mas? Bikin yang seru ya. ada misalnya gerobak sodor ataupun waktu dulu itu saya pernah bikin game question order kalau nggak salah itu. Iya. Jadi kita kita memilih pertanyaan atau tantangan. Quiz order itu kayak Ya. apa ya, inovasi baru dan Iya, inovasi pengembangan baru itu, dari truth iya. order kan ya? Iya betul. Oke. Seru juga tuh kayaknya. Seru. Dulu saya sempat membuat itu dan Gimana itu sistemnya Mas tentang game itu? jadi kita buat roda. Nanti gamenya itu pakai roda begitu, nanti diputar. Iya. Di situ sudah ada pilihannya banyak. Ada pertanyaan, ada juga tantangan. Nah, nanti pertanyaannya apa, tantangannya apa, gitu. Jadi pilihannya itu mengikuti jarum yang dipilih. Kita dapat tantangan atau pertanyaan. Iya. Lumayan, dulu itu lumayan efektif. Interaksinya jalan, terus mereka tidak bosan. Juga kita buat kuesioner kan habis Iya, itu kan. betul. Nah, habis itu ya mereka suka lah dengan metode itu. Oke, nah udah cukup Mas? Cukup. Nah kalau Mbak Risa nih dikasih kesempatan jadi guru 1 hari mengajar siswa-siswa di ruang kelas ya, gimana nih? Gimana kira-kira? Kalau aku sih sejauh ini masih kepikirannya pakai traditional learning ya, Oke. tapi nggak cuma ceramah gitu, tapi ada medianya. Kayak pas dulu tuh pernah coba pakai TTS, TTS itu apa ya? teka-teki silang kayak gitu. Oke. Tapi itu berupa kayak 100 TTS gitu kan. Iya. Kita buat di papan. Habis itu nanti siswanya suruh Mengisi. mengisi soal, iya. Berdasarkan, jadi kan tetap dibagi per kelompok ya, Iya, karena kalau betul. misal sendiri-sendiri itu bakal kurang kondusif. Iya. Jadinya dalam bentuk kelompok. Nah, nanti kalau misal kelompoknya itu dapat soal, kan ada misal 10 soal. Nah, nanti itu dari mendatar atau menurun, nanti cepet-cepetan buat maju ke depan buat ngisi di TTS, papan TTS-nya itu. Betul, oke, cukup asik nih ya kira-kira. Asik dong. Jadi pengen banget nih diajar sama kalian. Kapan-kapan ya. Oke, ini pasti para penonton juga pasti pengen ya ngerasain gimana sih rasanya diajari sama Mbak Risa yang traditional learning dan juga Mas Diva nih yang pakai Blended. digital learning ataupun blended learning ya. Oke, nah tapi bicara tentang traditional learning itu ya. Traditional learning itu kan berarti kan kita melakukan pembelajaran ya udah kayak mungkin metode ceramah, menggunakan media-media yang mungkin bukan menggunakan digital. Nah, itu kan pasti kayak gimana ya? Siswa itu juga nggak kurang fleksibel ya dalam belajar ya. Iya. Terus juga karena ya udah paling belajarnya hanya di sekolah. Betul, Karena betul. ya kalau di rumah pasti siswa malas baca buku. Betul nggak? Betul, Betul kan pasti. Terus juga kadang kan ada siswa-siswa juga kalau di kelas ya nggak nyatet Nah, materinya, itu dia. cuma hanya ngobrol sama temen-temennya. Nah, kalau menurut saya itu perlu adanya kayak aturan atau sebagai seorang guru itu harus tegas ya dalam Iya, betul. mengajar ya. Ketika pembelajaran mungkin harus menegur siswanya untuk mencatat atau mendengarkan dan juga mungkin diselingi oleh PR. Nah. Walaupun sekarang itu kan udah nggak ada kewajiban adanya PR ya, udah sekarang itu ada kebijakan tentang nggak boleh memberikan PR ya kepada Betul. siswa, paling mungkin hanya tugas-tugas ya. Nah, gimana nih pendapat kalian tentang hal itu? Menurut saya sih tidak perlu dihilangkan, Tidak cuma perlu. Apa porsi nih yang tidak perlu dihilangkan? PR itu ya. Pakai PR ya. Cuma porsinya kita atur sesuai dengan kemampuan siswa seperti itu. Jadi
mereka tetap memiliki rasa tanggung jawab sebagai seorang siswa ketika di rumah seperti itu. Oke. Kalau Mbak Risa nih gimana nih? Setuju. Setuju. Singkat banget. Gini, sepakat gitu Iya, ya. iya, sepakat. Oke, sepakat ya. Oke. Soalnya kalau siswa nggak dikasih PR tuh pasti kemungkinan kayak habis pulang sekolah ya udah langsung main kayak gitu. Iya, betul. Jadi nggak kepikiran Mm-mm. belajar itu juga paling harus benar-benar harus disuruh-suruh sama orang tua kan. Kalau Iya, sekarang tuh. betul. Jadi antara digital learning atau versus dengan traditional learning itu nggak bisa kita bandingkan ya. Tidak bisa Karena dibandingkan. masing-masing itu punya kelebihan dan Dan kekurangannya betul masing-masing. sekali. Tinggal kita gimana sih mengaplikasikannya di Betul, sekolah, di ruang kelas seperti itu ya. Dan juga bicara tentang efektif mana itu ya tergantung kita mengaplikasikannya. bagaimana betul nggak? metodenya, seperti Betul itu. sekali. Terus juga gak mesti kita bisa mengklaim bahwa digital learning itu efektif dibandingkan traditional learning ataupun Tidak bisa. traditional learning itu lebih efektif daripada digital learning. Iya, Seperti itu. Oke, mungkin ada closing statement nggak nih dari kalian berdua nih sebelum closing EduSpace ini statement. kita akhiri? Oke. Kalau closing statement dari saya ya, carilah jati diri kalian sebelum umur 20. Oke. Sekali lagi Mas, mungkin kita bisa omongin dengan lebih lantang dan jelas supaya memotivasi para penonton. Ya, closing statement dari saya ya. Iya. Cari jati diri kalian, bersenang-senanglah, tapi jangan lupakan dengan diri kalian sebelum umur 20 seperti itu. Oke, Mas, kenapa nih kalau setelah umur 20 ini? Mungkin kita lebih banyak overthinking kalau Oke, udah overthinking 20 ke ya. atas itu aduh. Banyak ya yang dipikirin Iya, ya. betul sekali, Kalau betul. Mbak Risa nih, closing statement terkait traditional learning ataupun digital learning ini apa nih? Apa ya? Pintar-pintar ngatur waktu aja sih. Oh iya, benar. Pintar-pintar ngatur waktu ya, Iya, karena iya, iya. kita ini udah di masa waktu itu sangat berharga. Waktu itu Betul, adalah betul sekali, emas, betul. Time betul is ya. money. Iya betul, time is money ya, bukan waktu adalah emas ya. Ada Bukan, saya time salah is ngomong money. nih. Oke. Kalau dari saya sendiri, closing statement dari saya yaitu kita itu perlu menyeimbangkan antara traditional learning dan juga digital learning seperti yang Mas Diva sudah sampaikan tadi, yaitu menjadi blended learning. Karena Betul. ya kita nggak bisa membedakan atau memilih harus satu yang bisa kita terapkan, karena kita butuh seimbang untuk menerapkannya. Balance. Betul, harus balance. Hidup Karena juga butuh balance. betul, iya sih. karena sesuatu yang berlebihan itu nggak Tidak baik. baik. Oke, mungkin cukup sekian dari saya. Saya Emma Oliviana Diva selaku host atau pemandu podcast hari ini, dan kedua bintang tamu saya Saya Ferisa Pradetiara. Saya Diva Nur Ibrahim. pamit undur diri. Sampai jumpa di EduSpace. Bye bye. Bye.